kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilham Marhantul Lutfia dengan NPM 12 10 20 609. Saya dari manajemen tingkat 2 dengan mata kuliah manajemen inovatif. Human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz. Beliau berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan itu tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian beliau mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Pendeskripsian human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yang pertama itu ada karakteristik. Karakteristik ini bisa dibilang juga sebagai sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen, dan sebagainya. Kemudian, kemampuan seseorang untuk belajar seperti kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Motivasi juga diperlukan untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Biasanya tercermin dari semangat tim dan orientasi pada tujuannya. Peran human capital. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial. Aset finansial ini biasanya berbentuk seperti uang tunai dan juga surat berharga, yang biasanya kedua aset ini disebut juga sebagai financial capital. Yang kedua ada aset fisik, seperti peralatan, gedung, dan juga tanah. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud, biasanya berbentuk seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan model intelektual. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi juga perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama ada buy, di mana mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build, yaitu investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, di mana penggunaan konsultan atau partner efektif itu memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang kelima ada bounce atau melambung, dan yang keenam ada bind atau mengikat. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM. Yang pertama itu ada strategic partner, di mana Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua itu ada administrative expert, di mana peran SDM ini membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion, di mana Departemen SDM itu harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen pada waktu yang sama dan berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada change agent,
di mana Departemen SDM itu harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, dengan membantu proses-proses dan kultur secara bersama, serta meningkatkan kapasitas organisasi untuk ke arah yang lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, functional level, dan yang ketiga itu ada strategic level. Dari ketiga tingkat kompetensi itu, kita bisa mengetahui bahwa melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut bisa dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendahnya yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam satu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat itu terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Perubahan paradigma karyawan. Banyak perusahaan yang hanya melihat pada cost. Pandangan perusahaan yang hanya melihat pada cost dalam pengelolaan human capital sebenarnya harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM itu dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan.